Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Ardan dengan NIM 670422043. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen produksi untuk memenuhi syarat dari asesmen 2 manajemen produk. Oke. Yang pertama ada value creation. Value creation merupakan kegiatan yang meningkatkan nilai barang atau jasa kepada konsumen, lalu juga ada nilai pelanggan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan ketika menggunakan produk atau pelayanan yang terbeli. Jadi, barang tersebut memiliki value ataupun harga yang dimana saat pelanggan menggunakan barang tersebut, pelanggan merasakan manfaat ataupun efek dari produk yang kita jual. Yang kedua, ada analisis pelanggan. Analisis pelanggan, menurut Peter dan Olson, model perilaku konsumen ada 3 pengaruh konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen, dan yang juga kedua ada lingkungan konsumen, yang ketiga ada karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Karakteristik yang mempengaruhi konsumen tersebut yaitu budaya, sosial, pribadi, psikologis, dan juga pembeli. Lalu ada juga pasar potensial. Pasar potensial digunakan untuk menilai pasar yang memiliki potensi terbesar. Yang pertama membuat pasar potensial yang pertama yaitu membuat keputusan yang masuk atau keluar. Yang kedua yaitu melihat sejauh mana produk tersebut dapat ditingkatkan lagi nilainya. Lalu yang ketiga ada juga membuat keputusan tentang lokasi, distribusi, sumber daya lainnya, dan juga yang keempat adalah menetapkan tujuan dan melakukan evaluasi kinerja yang dan juga yang terakhir adalah sebagai masukan untuk peramal. Lalu, apa sih ramah penjualan itu? Ramah penjualan yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika, yang kedua untuk membantu mengatur anggaran, yang ketiga untuk memberikan dasar bagi sistem pemantauan, yang keempat untuk membantu perencanaan produksi, dan juga yang kelima yaitu sebagai analisis keuangan untuk menilai suatu perusahaan. Lalu ada juga pengembangan strategi produk. Adapun fungsi-fungsi mendukung pengembangan strategi produk yang pertama adalah research and development, yang kedua ada production, yang ketiga ada finance, yang keempat ada marketing. Lalu mengapa kita memerlukan pengembangan produk? Karena pengembangan produk menjamin kelangsungan perusahaan itu. Lalu yang kedua juga produk life cycle semakin pendek, dan yang ketiga kondisi pasar yang kian berubah, yang keempat juga sasaran keuangan, yang kelima ada diversifikasi usaha, dan juga yang terakhir adalah regulasi. Lalu ada juga new product development, atau juga perusahaan mengumumkan atau juga mengembangkan ide-ide produk baru dari berbagai sumber. Sumber tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber internal dan juga ada sumber eksternal. Dalam proses pengembangan produk yang baru terdiri dari 8 hal berurutan. Yang pertama adalah penciptaan ide, penyaringan ide, pengembangan konsep produk, pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, dan pemasaran inti, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.